Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang, siapkan hati kita, tubuh, pikiran dan jiwa kita untuk kita boleh sama-sama menyembah Tuhan malam hari ini. Biar hadiratnya memenuhi setiap kita dimanapun berada. Mungkin pada malam hari ini ada yang kondisi kurang baik, tetap bersyukur, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Mari kita sama-sama datang berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, bila kiranya kami boleh menikmati hadirat-Mu, merasakan pelukan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini yang haus dan lapar akan Engkau boleh dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang malam hari ini. Bila kiranya Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami, melayakan setiap kami. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Biar kuasa-Mu ya Tuhan yang menguatkan setiap kami. Engkau adalah dasar kami untuk berharap. Engkaulah sumber pengharapan kami. Karena kami berserah penuh kepadamu ya Bapa. Kami mau terus ikuti panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya. Mari dengan iman kita, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Amin. Kuasa-Mu yang kuatkan kami. Kau dasar kami berharap. Jesus, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku.
setia sampai akhir hidupku. Kami percaya penuh kepadamu, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkaulah harapan kami, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Oh Yesus, kami datang menyembah-Mu, menaikkan syukur kami. Pujian terbaik hanya bagimu Yesus. Kau segalanya Tuhan. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, Kau dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia Tuhan, mengiringmu, mengikuti panggilan-Mu. Tiada yang mustahil Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang telah berjanji. Oleh sebab itu kami kan terus percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan Engkau yang telah berjanji, dan Engkau juga yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Kami terima janji firman-Mu ya Tuhan. Karena janji-Mu, firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
Iman kami bersepakat dengan Engkau ya Tuhan. Bersepakat percaya Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan. dengan penuh iman kepada Tuhan, klaim janji firman Tuhan, katakan Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat, kami sepakat dengan firman-Mu, kami sepakat dengan Roh-Mu ya Tuhan. ku terima sekarang Kemenangan terjadi atas hidup kami. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang tak berjanji dan sanggup Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu ya Tuhan. Aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kemenangan sementara terjadi dalam hidup kami, Yesus. Kami klaim janji firman-Mu ya Tuhan. Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dengan iman kami terus percaya, dengan iman kami terus pegang janji firman-Mu, bahwa firman-Mu ya dan amin. Mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami. Kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Segala pintu-pintu yang sudah tertutup akan terbuka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, nyatakan dengan iman-Mu kepada Tuhan. Katakan, Aku punya Tuhan yang bisa sambil angkat tanganmu sebagai hadapan Tuhan dan terima kemenangan dari Tuhan. Terima kemenangan dari dan Tuhan. sanggup menggenapi imanku. Kami sepakat dengan Roh-Mu, bersatu denganmu, bersatu dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kami terima janji firman, kemenangan bersama kami ya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi atas setiap janji-Mu. Aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang Kemenangan, kemenangan dari-Mu. kami terima janji-Mu. Kemenangan kami raih bersama-Mu ya Tuhan. Dengan iman yang teguh kami mau berserah, bernyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan,
satu-satunya yang ku andalkan. Kau satu-satunya kami percaya Tuhan. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Kau sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami Tuhan. Amin. Tuhan Engkau yang menyembuhkan, Tuhan pemuliku. Mari sekali lagi bersama katakan. satu-satunya yang ku andalkan, Tuhan. satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber Kekuatan, Engkau sumber pengharapan, Engkau kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, biar segenap hati kami menyatakan Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Kami pegang teguh firman-Mu Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Kami berpegang teguh pada satu pribadi yang memegang seluruh hidup kami sampai hari ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang bawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan atas hidup kami. Sebab itu hati kami senantiasa berseru hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama mari katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Amin. sumber pengharapan, Amin Tuhan. sumber kedamaian. Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami boleh kembali ada di Mezbah Doa. Tuhan meneguhkan setiap kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Karena itu berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan kita boleh berjumpa tetap dalam keadaan sehat, baik dan tidak kekurangan suatu apapun karena pemeliharaan Tuhan. Bahkan apapun kerinduan kita, apapun keadaan kita hari ini, biarlah kita mau terus tetap mengucap syukur. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom Ibu Debbie, nama saya Bambang. Ya, shalom Pak Bambang ya. Saya ini tukang gambar di rumah. Tukang lukis ya mungkin ya, tukang lukis. Saya selalu mengikuti Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur.
Meski kadang masih bolong-bolong. Karena pas ada kerjaan sore sampai malam. Saya sangat terberkati dengan mesbah doa dan mesbah syukur. Dan saya ingin menceritakan, menyaksikan cinta kasih Tuhan yang terjadi buat saya. Ya, di beberapa waktu yang lalu ya, saat itu keuangan saya sangat pas-pasan, di mana saya harus membayar keperluan sekolah anak-anak saya. Saya sudah mengiklankan ya lukisan-lukisan, gambar-gambar saya. Ya sebenarnya banyak Bu yang tanya-tanya, tapi belum sesuai harganya ya, karena terlalu murah, ditawar, bahkan hanya habis untuk bahan saja. Saya terus berdoa kepada Tuhan ya, saya berdoa pada Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan tolong, saya tidak mau berhutang atau pinjam-pinjam. Iya ya, jangan sampai, apalagi pinjaman online, pinjol ya. Jangan saudara. Saya bilang pada Tuhan, saya tidak mau pinjam ya, saya mau berdoa dan mengandalkan Tuhan. Jangan sampai saya itu hutang. Saya berkata kepada Tuhan, saya juga mau bersaksi di mesbah doa. Dan akhirnya Tuhan menjawab setelah 3 hari ya, kurang lebih lukisan saya laku 4. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus ya, seperti yang Ibu Debbie katakan, jika ada masalah datang sujud kepada Tuhan secara pribadi. Dan inilah yang saya rasakan Bu, mujizat Tuhan itu sangat nyata. Terima kasih buat Ibu Debbie dan juga keluarga beserta seluruh tim. Dengan adanya mesbah doa dan mesbah syukur, saya sangat terberkati. Dan saya juga membagikan kepada ya keluarga saya, kepada bude saya. Dan sekarang juga dia sudah mulai mengikuti mesbah doa. Puji Tuhan Ibu ya, puji Tuhan Yesus ajaib, Tuhan memberkati Ibu Debbie dan keluarga dan seluruh tim. Amin, amin, amin. Ya saudara, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita dengan cara masing-masing ya. Pak Bambang hari ini dari Jogja ya, merasakan bagaimana Tuhan itu menolong, bagaimana Tuhan itu ya sangat-sangat nyata pertolongannya. Ya bagaimana Bapak berserah dan sungguh-sungguh mengandalkan hanya Tuhan saja. Dan saya percaya saudara ya, Tuhan memberkati kita lewat ya usaha kita, lewat pekerjaan kita. Ada orang tidak mau usaha ya, tapi mintanya diberkati. Ya seperti kita lihat hari ini ya, bahwa Pak Bambang ya, tetap berharap kepada Tuhan ya, dan beriman, tidak mau pinjam, tidak mau hutang. Ya, tapi dia juga tetap bekerja, melukis, bikin gambar ya, dan akhirnya ditawar-tawari. Dan Tuhan memberkatinya lewat apa? Ya lewat usaha kita. Akhirnya Pak Bambang lukisannya dibeli orang 4. Tepat waktunya untuk membayar kebutuhan. Ya. Makanya saya juga menghimbau kepada saudara ya, tetaplah berusaha saudara. Jangan hanya mengandalkan manusia, apalagi meminta-minta, apalagi pinjam ya. Tetaplah bekerja, usahakan apa yang kau dapati dengan tanganmu, kerjakan itu. Ya, jangan malas, jangan hanya berharap ya kepada manusia. Sebaliknya juga kita sebagai anak Tuhan ya, kalau beli dagangan orang saudara ya, beli, enggak usah ditawar. Ya sekarang banyak orang Kristen tuh suka nawar, beli apa-apa ditawar, di pasar ditawar. Ya, saudara beli dagangan orang itu saudara gak usah menawar, saudara memberkati orang saudara. Ya mungkin kita jarang-jarang menabur, ya itulah saatnya kita menabur, gak usah nawar, beli. Mungkin itu dia mau pakai untuk anaknya sekolah atau buat makan hari itu ya. Kita belajar hidup kita ini terus menjadi berkat ya, untuk kita terus banyak menabur dan juga tetap mengandalkan Tuhan. Iya, terima kasih buat kesaksiannya Pak. Dan sekarang kita lanjutkan bacaan firman Tuhan. Kita sudah ada di kitab Ayub pasal yang ke-7 sekarang. Kemarin kita sudah selesai dengan pasal yang ke-6.
Kemarin bagaimana kita belajar tentang Ayub itu kecewa terhadap sahabat-sahabatnya, bukannya datang menghibur, malah datang menghakimi. Ya dalam kehidupan kita seperti itulah saudara. Seringkali orang kita ada masalah, bukannya datang menghibur, malah datang menghakimi ya. Ayub berkata, perkataan kalian tuh seperti makanan tanpa garam ya. Rasanya seperti putih telur, tidak ada rasa apa-apa. Dan itu memualkan, bikin rasa muntah katanya Ayub. Ya, jadi Ayub ya berkata bahwa ya aku tahu bahwa hidupku ini di hadapan kalian juga kalian tahu aku tidak pernah melakukan sesuatu yang berbuat ya jahat. Ya jadi kalau kalian hanya datang untuk menghakimi, lebih baik tidak usah datang saudara ya. Dan kita lanjut sekarang pasal yang ke-7, Ayub pasal yang ke-7 judul perikopnya hidup itu berat. Ayat yang pertama, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Ya, kita melihat Ayub di sini mulai ya curhat saudara. Ya, dia mulai mengatakan tentang hidup itu berat. Bahwa memang manusia itu harus bergumul di bumi. Kenapa? Di bumi ini banyak masalah. Ya karena memang dunia ini, bumi ini sudah rusak dan inilah tempatnya masalah. Ya, jadi kita memang di bumi ini penuh dengan pergumulan. Itulah kenapa kita harus dekat dengan Tuhan, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan. Karena bumi ini memang tempatnya masalah saudara. Ya, dia berkata di bumi ini kita hidup seperti budak ya yang merindukan naungan. Hari-hari kita tuh seperti orang upahan, seperti budak yang nunggu untuk dibayar gajinya, menanti-nantikan ya gajinya dibayar. Demikianlah Ayub berkata, aku ini menikmati bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Ayat 4, apabila aku pergi tidur maka pikirku bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Ya, Ayub berkata bahkan setiap malam dia gak bisa tidur. Pengennya tidur dan bangun besok pagi. Tapi ternyata malam menjadi sangat panjang karena Ayub bilang sampai dini hari dia gak bisa tertidur. Ya, orang kalau dalam pergumulan masalah saudara memang yang pertama diserang itu pikiran. Sehingga kalau kita terus memikirkan masalah kita maka kita gak bisa tidur, gak bisa makan. Ya makanya kita belajar Alkitab berkata pikirkanlah semua yang baik, semua yang adil. Ya bukan berarti kita mau menipu diri tetapi pikirkanlah firman Tuhan. Ya berdamailah dengan keadaan, berpikir bahwa aku percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi ini mendatangkan kebaikan. Ya mari kita berusaha menaklukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Supaya kita bisa tidur. Ya Ayub gak bisa tidur sampai pagi. Ayat 5, berenga dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Bayangkan saudara, dia mengalami sakit kulit yang begitu menyiksa. Ya ditaruh dengan abu sehingga tubuhnya itu dikatakan kulitku menjadi keras, menjadi kaku bahkan pecah-pecah saudara ya. Dan dia bilang hidup ini sudah tanpa harapan. Ayat yang ke-7, ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku dan aku tidak ada lagi, kata Ayub. Ya, ayat yang ke-9, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang. Demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi orang yang sudah mati itu saudara tidak bisa kembali ke bumi. Ya, dan ketika dia tidak dapat kembali dan dia sudah gak bisa dikenali lagi oleh orang-orang yang ada di rumahnya. Jadi kalau ada orang mati lalu dikatakan dia menampakkan diri, ya hantunya datang itu bohong. Sebab
orang mati tidak dapat lagi muncul kembali dan ia tidak bisa kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh ya orang-orang yang ada di tempat tinggalnya. Ayat yang ke-11, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku, aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Ya, Ayub itu bertanya, saudara. Ya, dia berpikir ya betapa berat apa yang dia alami. Ayub merasakan kesedihan dan kepahitan yang sangat mendalam. Dia berbicara secara jujur kepada Allah tentang berbagai perasaan-perasaannya itu untuk mengeluarkan ya frustasinya, unek-uneknya. Ya, jadi saudara, daripada saudara curhat kepada orang, datang di kaki Tuhan, ya ngomong apa adanya yang saudara rasakan. Itu yang Ayub lakukan, dia bicara kepada Tuhan apa adanya. Ya, jika kita menyatakan perasaan kita kepada Allah, kita bisa mengatasi perasaan itu tanpa marah dan tanpa mengeluarkan kata-kata atau tindakan yang kasar yang bisa melukai diri kita sendiri atau orang lain. Dan ya emosi kita akan lebih terkontrol ketika kita curhat kepada Tuhan. Ya, dan dalam doa-doa kita, dan ini akan sangat menolong kita untuk memperoleh sudut pandang yang baik dan untuk menyalurkan semua kemarahan, semua emosi, bahkan semua perasaan kita itu lewat doa-doa kita. Makanya Yesus juga berkata, kalau engkau ada masalah, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Daripada saudara curhat kepada manusia, manusia juga gak bisa tolong, ya bahkan kadang hanya dihakimi. Ya, tapi Ayub dia curhat kepada Allah. Ya, kita belajar saudara malam ini, kalau ada masalah datang kepada Tuhan, ungkapkan segala isi hatimu kepada Tuhan. Ya, Ayub bilang kepada Tuhan, ya, aku akan bicara dalam kesesakan jiwaku, aku akan mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga sehingga engkau Tuhan menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Ayat 14, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan hayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Ya, Ayub menyatakan kepada Tuhan bagaimana pergumulan yang begitu berat, ya, dan dia selalu pengen mati, saudara. Dia bilang, aku pengen dicekik saja, ya. Ya, Ayub berhenti berbicara kepada Elifas dan dia berbicara langsung kepada Allah. Kemarin dia kecewa kepada sahabat-sahabatnya, tapi dia gak banyak bicara kepada mereka. Dia memilih untuk curhat kepada Tuhan. Meskipun Ayub telah menjalani kehidupan yang tidak bersalah, tapi dia mulai meragukan nilai dari hidup dan cara ya seperti itu. Dengan berbuat ini dia secara berbahaya makin dekat kepada pendapat bahwa Allah tidak mempedulikan dia dan tidak bersifat adil. Dan belakangan Allah menegur Ayub karena sikapnya ini, saudara. Iblis selalu memanfaatkan pikiran-pikiran kita ya untuk kita mulai meninggalkan Allah. Penderitaan kita seperti yang Ayub alami, ya mungkin bukan akibat dari dosa kita, tetapi kita harus berhati-hati supaya kita jangan berbuat dosa. Kita ingat tujuan iblis untuk menguji Ayub, dia bilang karena dia masih sehat, makanya dia masih bilang terpujilah nama Tuhan. Tapi coba izinkan aku jamah tubuhnya agar dia sakit, dia pasti akan mengutuki engkau. Ya, lalu Tuhan mengizinkan iblis. Kita lihat tujuannya di sini adalah untuk membuktikan kemurnian iman Ayub. Tapi kita juga melihat Ayub sebagai manusia di sini dia mulai, saudara, mencurahkan segala isi hatinya, tetapi kepada Tuhan ya dia bilang aku lebih suka dicekik, aku pengen mati daripada aku harus menanggung kesusahanku ini. Ya, tapi dia tidak mengutuki Tuhan. Ya, dia masih berkata bahwa perhatikan cara kerja iblis ketika kita menghadapi masalah, iblis akan berusaha membuat kita ini terasa jauh dari Tuhan, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita dan menghukum kita. Ayat 16 dia bilang, aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya, biarkanlah aku.
Ya, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau? Ya, penjaga manusia, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Ya, Ayub berkata kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa, dan kenapa? Ya, ketika kita menghadapi masalah, ya pasti akan ada pertanyaan, kenapa engkau, kenapa? Ya, itu adalah satu perasaan yang wajar dalam diri manusia, tetapi ya itulah saudara, jangan sampai kita mengutuki Tuhan. Ayub menyebut Allah sebagai seorang pengawas atau penjaga manusia. Dia sedang menunjukkan perasaannya bahwa Allah itu kelihatannya seperti seorang musuh baginya, seorang yang tanpa belas kasihan menonton dia dan hanya melihat kesengsaraannya. Kita mengetahui bahwa Allah memang mengawasi segala hal yang terjadi pada diri kita. Kita tidak pernah boleh melupakan bahwa Allah memandang kita dengan penuh belas kasihan. Ya, bahkan hanya dengan masalah yang kita hadapi itu bukan berarti bahwa mata Tuhan itu berhenti mengawasi kita. Saudara, satu perasaan dan satu hal yang sangat bisa membuat kita jauh dari Tuhan ketika iblis menuduh bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Ayub sampai pada titik ini di mana dia merasa bahwa Tuhan itu jauh, bahwa Tuhan membiarkan dia menghadapi masalah, ya, dan dia pengen minta untuk mati saja, ya. Dan kita akan belajar, ya, besok kita akan lanjutkan saudara bagaimana akhirnya ya Ayub terus menjalani pergumulannya, dan inilah kisah juga seperti yang banyak terjadi di antara kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita juga seringkali seperti Ayub. Dan kita bersyukur firman Tuhan itu ada untuk memberikan kita pelajaran supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar dari kisah hidup Ayub bagaimana untuk kami ini sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Apa yang Ayub alami sedikit banyak juga mungkin kami sedang mengalami. Ada penderitaan, tekanan, persoalan yang sedang kami hadapi. Mungkin itu dalam kesehatan kami, masalah dalam keuangan kami, dalam pekerjaan kami. Rasanya banyak bertubi-tubi, tapi kami tahu apa yang kami alami tidak seberat yang Ayub alami. Kami belajar hari ini untuk kami tidak boleh menyalahkan Tuhan. Ajar kami untuk percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Ajar kami untuk terus berespon secara benar di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka yang ada dalam pergumulan, biarlah hidup kami boleh senantiasa terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan dan dijauhkan dari perasaan bahwa Tuhan meninggalkan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia ikut mesbah doa, berkati dalam usaha pekerjaan, dalam keluarga, pemulihan demi pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Suami bertobat, istri, anak-anak, semua dipulihkan Tuhan. Yang mencari pekerjaan juga Tuhan beri yang terbaik. Yang sedang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan sanggup memulihkan ketika kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Berkati yang ingin menjual aset Tuhan, Engkau sanggup mengirim pembeli yang terbaik. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang bergumul punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu. Kami mengangkat tangan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu tercurah bagi bangsa ini. Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi, segala yang dia kerjakan dalam perkenanan Tuhan, bawa dia untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Semua kabinet-kabinetnya juga takut akan Tuhan dan dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak benar. Bahkan semua para pejabat-pejabat di atas bangsa ini boleh memiliki roh takut akan Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang mau terus hidup di dalam perkenanan-Mu. Engkau tolong, Engkau tegakkan, Engkau pulihkan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.
Di atas bangsa Indonesia hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati bangsa ini, jauhkan dari segala bencana, malapetaka, dan semua yang terjadi membawa kami semakin bertobat dan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua dalam perkenanan-Mu Bapa. Hujan pertobatan tercurah agar orang-orang kembali bertobat di tengah-tengah zaman yang tidak menentu di akhir zaman ini. Kami percaya Bapa, perlindungan-Mu ada atas setiap kami yang mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu malam ini, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.